Menurut kitab Primbon Jawa, orang yang dipilih oleh kodam leluhur adalah seseorang yang energinya setara dengan leluhur yang ia dampingi sebelumnya. Tidak hanya itu, orang yang akan dipilih kodam leluhur juga harus memiliki kesamaan energi seperti kodam leluhur itu sendiri. Lalu bagaimana tanda atau proses orang yang dipilih tersebut? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Kodam leluhur adalah kodam yang pada zaman dahulu ikut mendampingi leluhur orang yang dipilihnya. Artinya, tidak jauh dari keluarganya terdahulu. Tradisi dari leluhur menjadi acuan untuk dilanjutkan pada generasi setelahnya. Kodam leluhur ini akan memilih penerusnya jika energi dari penerusnya tersebut setara dengan leluhur terdahulu. Tak hanya itu, penerus yang dipilih oleh kodam ini juga harus setara dengan energi kodam tersebut. Sejatinya, kodam ini memilih sendiri siapa orang yang akan ia ikuti nantinya. Kemudian, orang yang akan dipilih tersebut pasti memiliki tanda dan proses untuk bisa diikuti oleh kodam itu. Nantinya, secara otomatis, orang tersebut bisa melihat serta berinteraksi dengan kodam yang mengikutinya, baik secara nyata ataupun melalui mimpi. Dalam kitab Primbon Jawa jelas tertulis bahwa proses itu terjadi baik dalam kehidupan nyata ataupun di dalam mimpinya. Maka secara otomatis orang yang dipilih akan melihat keberadaan serta berinteraksi dengan kodam leluhur itu. Inilah 5 tanda atau proses seseorang yang dipilih oleh kodam leluhur. Tanda atau proses pertama orang yang dipilih oleh kodam leluhur, biasanya orang tersebut akan mendapatkan sebuah benda. Benda tersebut biasanya berupa pusaka ataupun jimat. Menurut kitab Primbon Jawa, pusaka atau jimat ini merupakan peninggalan leluhurnya pada zaman dahulu. Dan kodam leluhur ini akan mempercayakan kepada orang yang dipilihnya untuk mewarisi benda pusaka tersebut. Biasanya dari jimat ataupun pusaka ini terdapat sebuah aliran energi di mana di dalamnya mengalir energi positif maupun negatif. Pusaka ini merupakan turunan dari leluhurnya terdahulu atau bisa juga sebuah pusaka baru yang memang diperuntukkan untuk Anda agar Anda bisa terhindar dari segala gangguan sifatnya negatif. Karena pusaka yang diberikan oleh kodam leluhur ini memiliki energi yang berbeda-beda, Anda harus bisa mengasah kemampuan Anda agar bisa mendeteksi energi tersebut. Dan jika energinya negatif, alangkah baiknya dibuang saja, karena bisa saja merugikan Anda sendiri. Tanda atau proses selanjutnya orang yang dipilih oleh kodam leluhur, biasanya orang pilihan tersebut akan mengalami sakit yang lamanya berminggu-minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Namun, sakit di sini bukan seperti sakit yang dialami orang lain pada umumnya.
Biasanya orang tersebut mengalami sakit yang aneh. Dan walaupun sudah memeriksakannya pada dokter, tubuh Anda sebenarnya sehat dan tetap saja sakit tersebut belum bisa sembuh. Anehnya, sakit yang Anda alami ini akan bisa sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Biasanya, setelah Anda, orang yang dipilih tersebut, mengalami sakit, Anda akan bisa melihat masa lalu dari kodam leluhur dan kilasan masa lalu dari buyut Anda tersebut. Dan ketika Anda sudah berhasil melewati proses sakit itu, maka Anda sebagai orang yang dipilih akan bisa berinteraksi dengan kodam leluhur. Tanda atau proses selanjutnya orang yang dipilih kodam leluhur adalah bisa melihat kodam leluhur. Menurut kitab Primbon Jawa, orang yang dipilih kodam leluhur akan bisa melihat kodam leluhur itu sendiri. Namun, ia belum bisa menyatu. Kodam tersebut sebenarnya masih menunggu sampai orang yang akan diikutinya tersebut benar-benar siap menerima dan menyatu dengannya. Proses menyatunya orang yang dipilih oleh kodam leluhur, biasanya ia akan mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Misalnya, terkadang Anda bisa memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Terkadang Anda juga bisa melihat leluhur Anda sendiri, baik itu secara langsung ataupun melalui mimpi. Tanpa kita sadari sebelumnya, ternyata hal ini merupakan tanda atau proses dipilihnya Anda oleh kodam leluhur terdahulu. Untuk Anda yang mengalami hal ini, jangan takut. Mungkin sebenarnya leluhur Anda ingin melindungi Anda dari segala gangguan yang sifatnya jahat dan negatif. Tanda atau proses selanjutnya orang yang dipilih oleh kodam leluhur, biasanya ia bisa berinteraksi dengan kodam leluhur tersebut. Anda yang mengalami hal ini pasti sebelumnya belum pernah menyadarinya. Terkadang Anda merasakan hal aneh yang terjadi di sekitar Anda. Misalnya, ketika Anda sedang bersantai di dalam kamar, kemudian Anda mendengar sebuah suara yang Anda sendiri tidak tahu dari mana munculnya suara tersebut. Kemudian Anda yang melihat benda yang ada di sekitar Anda bisa bergerak sendiri. Jika Anda mengalami hal ini, jangan takut. Bisa jadi Anda merupakan orang yang dipilih oleh kodam leluhur. Hal ini adalah interaksi dari kodam yang ingin berkomunikasi dan menjaga Anda. Proses ini merupakan proses yang terakhir bagi orang yang dipilih langsung oleh kodam leluhur. Dan secara otomatis, orang terpilih ini akan mendapat kekuatan batin dan kesaktian. Bahkan, menurut kitab Primbon Jawa, ia akan mendapat kekuatan yang kuat walaupun sebelumnya orang tersebut belum pernah mempelajarinya. Anda yang memiliki kemampuan ini jangan pernah digunakan untuk kesombongan. Karena jika itu terjadi, bisa saja kekuatan yang sebelumnya Anda miliki tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Karena kekuatan dari kodam tersebut mungkin untuk melindungi diri Anda dari gangguan orang jahat ataupun energi negatif lainnya. Itulah 5 tanda atau proses seseorang yang dipilih oleh kodam leluhur. Perlu diketahui, kodam leluhur ini hanya sebagai pendamping atau sebagai perantara dalam memudahkan untuk berbuat kebaikan. Jadi jangan sampai berbuat yang tidak baik terhadap orang lain dengan memanfaatkan kodam tersebut. Dan hindari juga cara mengagung-agungkan atau menuhankannya. Bagi Anda, orang yang dipilih oleh kodam leluhur harus selalu bersandar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab semua itu bukanlah apa-apa atas semua kehendaknya. Demikian info yang bisa saya sampaikan.
Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.